Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Bima Tribuana. Saya kelas 9 SMP LB dari SLB Negeri Tarakan. Hari ini aku akan bawa kalian pada sebuah kisah. Kisah ini sudah dirangkai kembali dari buku Pintar Kebudayaan Tidung, karya Bapak Muhammad Arbain, berdasarkan tutur luhur dari Datu Norbek, tokoh seni budaya Tidung Tarakan. Inilah kisah Adu Usut. Aku akan bawa kalian sebuah kampung terpencil di ujung kota Tarakan, tepatnya di Tanjung Batu, tempat di mana air laut berbisik pelan menyapa pasir putih, dan pohon-pohon kelapa berdiri tegak seperti penjaga setiap pantai. Dulu di sana tinggal seorang nenek tua bersama cucu laki-lakinya. Nenek itu bernama Adu Usut. Ia hanya hidup berdua dengan cucu laki-lakinya. Sang nenek sangat memegang erat budaya Tidung. Setiap kejadian selalu dikaitkannya dengan budaya dan tradisi leluhur. Dan cucunya lain cerita. Cucu laki-laki Adu Usut ini suka bergurau dan suka mengganggu orang. Mereka punya ladang kecil dan sawah mungil. Padi-padi bergoyang tertiup angin memanggil-manggil untuk dipanen. Nenek meminta tolong kepada para tetangga. Dalam budaya Tidung dikenal istilah tengyung, yakni bekerja sama. Maka tetangga Adu Usut pun dengan ikhlas membantu. Cering, cering, cering. Saat semua orang sibuk memanen padi, sang cucu berniat mengganggu orang-orang dengan mainannya. Ia pegang mainan tradisional ketikan. Dalam bahasa Indonesia disebut ketapel. Ada tetangga. Aku ingin membuat kejutan. Plak, plak, hahaha, kena. Hei, berani-beraninya kamu mengganggu orang yang membantu kita. Setelah dimarahi Adu Usut, sang cucu pun lari terbibir, tolong. Kukuruk. Ayam jantan berkokok. Keesokan harinya, saat panas terik, Adu Usut menjemur padi di atas ambi. Ambi adalah alat tradisional suku Tidung, berupa ayaman panen lebar untuk menjemur padi. Setelah menjemur padi, Adu Usut masuk ke dalam rumah. Saat sang cucu sedang bosan di luar rumah, tidak ada teman, tiba-tiba ia melihat kepiting. Matanya berbinar. Ia mulai menangkap 1, 2, 5, hingga 10 kepiting. Dimasukkan ke dalam ember. Lalu diam-diam dia naik ke atas ambi, menghamburkan kepiting itu di atas ambi. Cici pun bermain dengan kepiting-kepiting itu. Ia menghalangin dan mengepung agar kepiting itu tidak lari. Hahaha, mau kemana kamu kepiting? Kamu tidak bisa kemana-mana. Saat asik bermain dengan kepiting, tiba-tiba salah satu kepiting dapat bersuara dan ia protes pada Adu Usut. Hei, hei, tangan kecil, berani-beraninya kau menangkap dan permainkan kami. Hah? Kepiting bisa bicara? Aku ini kepiting bermata panjang. Aku dijaga oleh penunggu alam. Tahu tidak? Hahaha, kepiting sombong. Mau kau jaga apapun, tetap saja kau kecil. Aku bisa mengangkat kau dengan 1 jari. Ingat kata-kataku anak kecil, jangan menyesal nanti. Dari dalam rumah, Adu Usut mendengar suara. Beliau keluar dan
buka pintu mengusir-usir udara. Aduh, ayam makan padi. Us, pergi kalian, ayam. Aduh, bingung. Lalu melihat cucunya tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke Ambi. Sang nenek minta cucunya membalikkan kepiting ke tempat asalnya di balik batu. Sore berganti malam. Tiba-tiba, langit berubah murka, angin menjerit kencang. Hus. Petir menyambar-nyambar. Blar. Pintu-pintu rumah berdentam dengan keras. Brak. Seluruh kampung panik. Ada yang lari ke bukit, ada yang berteriak, lari, selamatkan diri, air pasang, lari. Adusut baru tersadar cucunya telah melanggar gasap, yakni adat pantang larang terhadap binatang. Cucunya telah permainkan kepiting yang dilarang keras untuk dimainkan dalam masyarakat Gedo, yakni kepiting bermata panjang atau lemanggu mato apat. Air pasang semakin tinggi, sang nenek bergegas ke kamar. Cucunya terbangun dan menangis ketakutan. Nenek, aku takut, Nek, aku takut. Aku ingin minta maaf, Nek. Adusut melangkah keluar rumah. Air sudah setinggi mata kaki, setinggi lutut, setinggi tiga. Tiba-tiba, hus! Tuhan, ampunin cucuku, lindungi kami. Gulungan air raksasa datang dari laut. Tingginya seperti pohon kelapa, warnanya hitam pekat seperti malam yang marah. Blar! Petir menyambar, cahaya putih memenuhi seluruh kampung. Lalu semuanya hening dan gelap. Keadaan kembali seperti semula. Di sana berdiri sebuah batu besar. Bentuk batu itu seperti seorang nenek, punggungnya membungkuk, tangannya melingkar ke belakang. Dan di punggungnya ada batu kecil yang menempel erat di punggungnya. Seperti seorang nenek yang sedang menggendong cucunya. Sejak saat itu, batu besar itu tetap berdiri di Tanjung Batu. Diam menjadi saksi, seakan berbicara bahwa alam memiliki aturan, bahwa adat bukan sekadar warisan. Tamatlah sudah cerita ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.